Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu berhenti bising dan mulai mendengar suara dari dalam diri. Dunia terus berbicara, menuntut, membandingkan, memaksa kita untuk menjelaskan segala hal tentang siapa kita, kenapa kita begini, kapan kita akan berhasil. Tapi dalam filosofi para Stoik, ada kekuatan dalam diam, karena disitulah kita benar-benar bisa melihat siapa diri kita tanpa sorakan, tanpa penilaian. Diam bukan kelemahan, fokus bukan pelarian. Mengerjakan dirimu sendiri, itulah keberanian. Arah baru mengajakmu menepi. Menata ulang hidupmu tanpa perlu diumumkan. Di sini, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa. Cukup jadi versi terbaik dari dirimu setiap hari, tanpa perlu tepuk tangan siapapun. Diamlah, fokuslah, dan kerjakan dirimu sendiri, karena arah baru selalu dimulai dari dalam. Diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dianggap tanda ketidaktahuan, ketidakmampuan, bahkan dianggap tanda bahwa seseorang tidak berdaya. Dalam budaya yang membesarkan suara keras, opini yang lantang, dan respon yang cepat, diam menjadi sesuatu yang dipandang aneh, bahkan dicurigai. Padahal dalam dunia yang penuh kegaduhan, diam adalah bentuk kedewasaan yang paling tenang. Filosofi Stoikisme mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu direspons, tidak semua serangan perlu dibalas, tidak semua pendapat perlu ditanggapi. Ada saatnya manusia harus belajar menahan diri, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa banyak hal dalam hidup ini bukan untuk ditaklukkan lewat perdebatan, tapi dipahami dalam keheningan. Be silent for the most part, or speak only what is necessary and in few words. Epictetus. Diam bukan berarti tidak punya jawaban. Justru seringkali, mereka yang diam adalah yang paling banyak tahu. Karena semakin seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari bahwa banyak omongan di dunia ini hanyalah reaksi dari ketidakstabilan emosi. Kita berbicara bukan untuk menjernihkan, tapi untuk melampiaskan. Dan disitulah bahaya dimulai. Dalam dunia modern, di mana segalanya harus segera direspons, harus dikomentari, dan harus dibuktikan, diam adalah bentuk perlawanan yang paling mulia. Ketika orang lain menyerang, mencibir, atau meremehkanmu, kamu punya dua pilihan: membalas dengan kata-kata yang hanya akan memperpanjang konflik, atau memilih diam dan fokus menjaga kedamaian dalam batinmu. Pilihan yang kedua bukan pengecut, itu keberanian yang telah matang. Diam bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu tidak ingin membuang energimu untuk hal yang tak akan menambah kualitas hidupmu. Diam bukan berarti kamu tak punya argumen. Itu berarti kamu menyadari bahwa meyakinkan orang yang tak mau memahami hanyalah pekerjaan sia-sia. Lebih jauh lagi, diam membuka ruang untuk mendengar. Dan dalam mendengar, kamu belajar. Banyak orang gagal bertumbuh bukan karena kurang pengetahuan, tapi karena terlalu sibuk berbicara, terlalu sibuk ingin terlihat tahu, terlalu sibuk menunjukkan eksistensinya. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Marcus Aurelius, the more we value things outside our control, the less control we have. Diam juga adalah bentuk kendali. Kendali terhadap reaksi, terhadap impuls, terhadap dorongan untuk membalas. Orang yang belum matang akan terpancing dengan cepat. Ia akan mudah terbakar oleh komentar, mudah tersinggung oleh pendapat, dan mudah terguncang oleh penolakan. Tapi orang yang telah melatih pikirannya akan menjadikan diam sebagai perisai, bukan karena ia takut, tapi karena ia tak perlu membuktikan apa-apa. Ketika kamu mengerti siapa dirimu, kamu tidak lagi perlu menjelaskan siapa dirimu. Ingat, orang yang berisik bukan selalu yang benar, dan orang yang tenang bukan selalu yang kalah. Ada kekuatan besar dalam orang-orang yang memilih untuk tenang ketika dunia sedang ramai. Ada kebijaksanaan dalam seseorang yang memilih untuk tidak menjawab saat harga dirinya dicoba oleh ejekan. Diam itu bukan tentang membungkam suara, tapi tentang memurnikan pikiran. Diam itu bukan tentang lepas dari konflik, tapi tentang memenangkan perang batin dengan tenang. Dan dalam banyak kasus, diam adalah satu-satunya cara agar kamu tetap utuh di tengah tekanan yang ingin memecahmu. Disinilah kamu diuji. Bisakah kamu memilih diam ketika kamu tahu kamu benar? Bisakah kamu memilih tenang ketika kamu tahu kamu bisa membalas? Karena sejatinya,
Orang kuat bukan mereka yang paling keras berbicara, tapi mereka yang paling pandai memilih kapan harus diam. Jadi mulai hari ini, ketika dunia memancingmu untuk bereaksi, untuk membalas, untuk mempertahankan ego, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini pantas untuk energiku? Jika tidak, tarik napas dan diamlah. Karena dalam diam, kamu tidak kehilangan apa-apa. Justru kamu sedang mengumpulkan kendali, ketenangan, dan kebijaksanaan yang akan menjadikanmu versi terbaik dari dirimu sendiri. Dalam hidup ini, banyak orang pintar, banyak orang berbakat, banyak orang yang punya mimpi besar. Tapi yang benar-benar berhasil bukanlah mereka yang paling hebat saat memulai, melainkan mereka yang bisa bertahan, terus bekerja, dan tetap fokus bahkan saat tak ada yang menonton. Fokus bukan sekadar memusatkan perhatian, ia adalah bentuk disiplin diri yang paling tinggi. Karena untuk bisa fokus, seseorang harus terlebih dahulu menaklukkan musuh dari dalam, keinginan untuk membandingkan, dorongan untuk mengalihkan perhatian, dan nafsu untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Fokus artinya kamu berani memilih satu jalan dan rela meninggalkan semua jalan lain yang tampaknya menarik, namun tidak relevan dengan tujuanmu. If a person doesn't know to which port he is sailing, no wind is favorable. Seneca, kamu bisa punya segalanya, mimpi besar, niat baik, rencana matang. Tapi tanpa fokus, semuanya akan tercerai-berai. Sedikit waktu di sini, sedikit energi di sana, lalu tak ada yang selesai. Itulah kenapa stoikisme mengajarkan kita untuk membatasi diri. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa energi kita terbatas dan waktu kita tidak bisa diulang. Fokus bukan hanya soal kerja keras, tapi soal memilih mana yang layak dikerjakan. Orang yang tidak fokus akan merasa sibuk sepanjang hari, tapi di akhir minggu tak ada satu hal pun yang benar-benar berkembang. Sementara orang yang fokus mungkin terlihat tenang dari luar, namun di dalam dirinya ia sedang membangun sesuatu yang kokoh, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Fokus juga bukan tentang hasil instan. Ia menuntut kepercayaan jangka panjang terhadap proses. Orang yang tidak punya disiplin akan cepat bosan. Baru beberapa hari berjalan, ia sudah mulai tergoda melihat apa yang dilakukan orang lain. Ingin cepat seperti mereka, ingin instan seperti mereka. Dan disitulah jalan fokusnya hancur, karena ia lebih mendengarkan dunia daripada dirinya sendiri. Inilah pentingnya membangun batas. Fokus hanya bisa hidup dalam ruang yang tenang. Tutup pintu distraksi. Atur ulang lingkunganmu. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang hanya bisa menyedot energi tanpa memberi nilai. Karena setiap perhatian yang kamu bagi ke hal yang tak penting adalah satu langkah menjauh dari dirimu yang seharusnya. Very little is needed to make a happy life. It is all within yourself. Marcus Aurelius. Orang yang bisa menjaga fokus dalam waktu lama adalah orang yang telah berdamai dengan keheningan dan tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak panik ketika belum terlihat berhasil. Ia tidak gelisah ketika jalannya belum dipahami orang lain. Karena ia tahu, kemajuan sejati bukan yang dipamerkan, tapi yang dirasakan secara mendalam. Dan jangan salah, fokus bukan berarti hidupmu akan mudah. Justru, fokus seringkali membuatmu terlihat aneh. Kamu akan menolak banyak ajakan. Kamu akan melewatkan banyak momen yang sedang tren. Tapi itu semua bukan kehilangan. Itu adalah investasi. Investasi terhadap masa depanmu. Investasi terhadap kualitas hidupmu. Investasi terhadap potensi terbaik dari dalam dirimu. Fokus artinya kamu sadar bahwa waktumu terbatas. Fokus artinya kamu tidak mau lagi hidup dalam mode reaktif, tergoda sana, tertarik sini, lalu tak pernah jadi siapa-siapa. Fokus artinya kamu tahu betul siapa dirimu, mau kemana, dan bersedia membayar harganya. Dengan konsistensi, kesepian, dan ketenangan yang tak semua orang bisa tahan. Jadi, jika hari ini kamu masih mudah terdistraksi, masih sering membuka hal-hal yang tidak kamu butuhkan, masih sering menunda pekerjaan penting hanya demi mengejar hiburan singkat, maka mungkin yang perlu kamu perbaiki bukan jadwalmu, tapi komitmen batinmu. Karena pada akhirnya, fokus adalah pernyataan terdalam bahwa kamu bersungguh-sungguh. Fokus adalah cara diam yang paling kuat, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kerja nyata. Dan jika kamu bisa menjaga fokusmu, kamu tidak perlu cepat. Kamu hanya perlu terus melangkah,
sambil tersenyum dalam diam, sebab kamu tahu, kamu sedang mengerjakan dirimu sendiri. Di era media sosial, kita hidup dalam dunia yang sangat visual. Segalanya bisa terlihat, segalanya bisa dinilai. Dan tanpa kita sadari, kita mulai hidup bukan untuk bertumbuh, tapi untuk terlihat seolah-olah sedang bertumbuh. Inilah jebakan halus yang banyak menjebak kita hari ini. Kita lebih sibuk membentuk citra daripada membangun karakter. Kita lebih fokus pada tampilan, bukan pada esensi. Kita lebih takut terlihat gagal daripada benar-benar gagal. Dan pada akhirnya, kita bekerja keras bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk memperbaiki persepsi orang lain tentang diri kita. Padahal dalam stoikisme, yang penting bukan bagaimana kamu terlihat, tapi siapa kamu sebenarnya ketika tak ada yang menonton. Karakter sejati terbentuk di tempat sunyi, bukan di atas panggung. Karakter dibangun dalam keputusan-keputusan kecil yang tak disorot kamera, dalam kesetiaan terhadap nilai-nilai yang tak bisa di-like, ditonton, atau dibagikan. Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Marcus Aurelius. Citra adalah hal yang ringan. Ia bisa dibuat dalam waktu singkat, tapi diri adalah pekerjaan seumur hidup. Membangun citra bisa dilakukan dengan filter, caption, dan estetika. Tapi membangun diri butuh keberanian untuk jujur melihat kekurangan sendiri dan komitmen untuk memperbaikinya hari demi hari. Banyak orang terlihat percaya diri, padahal itu hanya topeng. Banyak orang terlihat bahagia, padahal itu hanya kemasan. Banyak orang terlihat produktif, padahal mereka hanya sibuk terlihat sibuk. Dan kita pun sering tergoda ikut arus itu. Kita mulai merasa perlu memposting setiap pencapaian, menceritakan setiap perjuangan, membagikan setiap detik hidup kita. Seolah kalau kita tidak membagikannya, maka usaha kita tidak sah. Seolah jika tidak dilihat orang, maka kerja keras itu tidak bernilai. Inilah kenapa kita harus kembali ke dasar. Apa yang sebenarnya kamu kejar? Penerimaan orang atau pertumbuhan diri? Jika yang kamu kejar adalah pertumbuhan, maka kamu harus siap bekerja dalam diam. Kamu harus siap tidak dianggap. Kamu harus siap dianggap biasa-biasa saja. Karena pekerjaan terhadap diri memang sunyi, tapi hasilnya akan bersinar sendiri. Kerjakan dirimu, bukan citramu. Jangan sibuk menata hidup agar terlihat rapi dari luar, sementara isi hatimu berantakan. Jangan sibuk memperindah profilmu, sementara prinsip hidupmu rapuh. Jangan sibuk mencari validasi dari luar, sementara kamu bahkan belum berdamai dengan dirimu sendiri. It is not the man who has too little, but the man who craves more, that is poor. Seneca. Kerja terhadap diri tidak butuh penonton. Ia adalah kerja yang sunyi. Kadang menyakitkan, kadang melelahkan, tapi selalu jujur. Di saat orang lain membanggakan hasil, kamu membanggakan proses. Di saat orang lain sibuk mengelola opini publik, kamu sibuk mengelola hatimu sendiri. Dan percayalah, citra bisa dikagumi, tapi hanya karakter yang akan membuatmu dihormati. Citra bisa viral, tapi hanya integritas yang akan membuatmu bertahan dalam ujian hidup. Citra bisa berubah, tapi dirimu yang sejati akan tetap ada, dan itulah yang akan kamu bawa sampai akhir. Jadi hari ini, berhentilah sejenak dari keinginan untuk terlihat hebat, dan mulai fokus untuk benar-benar menjadi hebat dengan versi sunyimu sendiri. Kamu tidak perlu pamer proses. Kamu hanya perlu menaklukkan dirimu hari ini lebih dari dirimu kemarin. Kerjakan dirimu, bukan citramu, karena dunia boleh melihat apa saja, tapi kamulah yang harus mempertanggungjawabkan siapa dirimu sebenarnya, di dalam diam, di dalam kesendirian, dan di dalam hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Di dunia yang penuh prasangka, salah satu godaan terbesar manusia adalah ingin menjelaskan segalanya. Kita ingin menjelaskan kenapa kita memilih jalan ini, kenapa kita berbeda, kenapa kita berubah. Kita ingin semua orang mengerti dan menerima. Tapi semakin kita berusaha menjelaskan diri, semakin besar pula energi yang terbuang, dan pada akhirnya tidak semua akan benar-benar mengerti. Karena pada dasarnya, banyak orang tidak mendengarkan untuk memahami, mereka mendengarkan untuk menghakimi. Itulah sebabnya dalam kehidupan, kita perlu membedakan dua hal. Apakah kita sedang bertumbuh atau sedang sibuk membuktikan bahwa kita bertumbuh? Apakah kita sedang memperbaiki diri
atau sedang berusaha meyakinkan orang bahwa kita layak diterima. Don't explain your philosophy, embody it. Epictetus, Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak perlu diumumkan. Ia akan terlihat dalam cara kita menjalani hidup, dalam cara kita merespons hinaan, dalam cara kita tetap tenang ketika disalahpahami, dalam keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, tanpa kamera, tanpa penonton, tanpa narasi besar. Kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Cukup perbaiki hidupmu secara perlahan dan biarkan waktu yang bicara. Sebab, tak ada kalimat yang lebih meyakinkan daripada tindakan yang berubah, dan tak ada argumen yang lebih kuat daripada hasil yang nyata. Kita terlalu sering terjebak dalam pembelaan, terlalu tergesa memberi penjelasan ketika orang meragukan kita, ketika orang menertawakan pilihan kita, atau bahkan ketika orang meninggalkan kita. Kita ingin mereka tahu bahwa kita masih baik, masih bisa, masih pantas. Tapi berhentilah sebentar. Tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa yang sedang kamu kejar, pemahaman mereka atau pertumbuhanmu sendiri? Perjalanan hidup bukanlah ruang debat, ia adalah proses sunyi, di mana kita bukan mengumpulkan persetujuan tapi membentuk karakter. Jangan buang waktumu menyusun kalimat untuk menjelaskan kenapa kamu berbeda. Gunakan waktumu untuk benar-benar menjadi berbeda secara nyata, bukan hanya narasi. Kalau hari ini orang menganggapmu gagal, biarkan. Kalau orang tak percaya bahwa kamu bisa berubah, tak masalah. Kalau orang tidak mengerti pilihan hidupmu, tak perlu panik. Karena kamu tidak hidup untuk menjelaskan, kamu hidup untuk berubah. Dan perubahan itu akan menjelaskan segalanya pada waktunya. Don't waste time arguing with fools. They will drag you down to their level and beat you with experience. Diadaptasi dari pepatah lama. Biarkan orang lain tetap pada keyakinannya. Sementara kamu, diam-diam memperbaiki pola hidupmu, memperkuat pikiranmu, membersihkan jiwamu. Sebab pada akhirnya, siapa kamu tidak dibentuk dari apa yang kamu katakan, tetapi dari bagaimana kamu hidup dan bagaimana kamu bertahan ketika semua orang meragukanmu. Orang yang kuat tidak mudah tergoda untuk membalas tuduhan dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kualitas hidup. Ia membalas dengan hasil yang pelan, tapi nyata. Ia menjelaskan dengan tindakan yang jujur, bukan dengan argumen yang memikat. Dan yang lebih penting, kamu tidak berutang penjelasan pada siapapun yang tidak ikut dalam perjuanganmu. Tidak semua orang perlu mengerti jalan hidupmu. Tidak semua orang layak menerima akses ke isi pikiranmu. Kerjakan dirimu dalam diam. Biarkan perubahanmu berbicara. Biarkan ketenanganmu menjelaskan siapa kamu. Biarkan kedewasaanmu menjadi penjelasan yang tak butuh kata-kata. Karena pada akhirnya, orang yang harus paling paham siapa kamu bukan dunia, tapi dirimu sendiri. Jangan jelaskan dirimu, tunjukkan lewat perubahan, dan izinkan waktu membuktikan segalanya tanpa kamu harus berkata apa-apa. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan suara. Notifikasi yang tak henti berdentang, berita yang datang silih berganti, komentar, opini, kritik, pujian, semuanya berseliweran tanpa henti. Dan ironisnya, semakin kita terhubung keluar, semakin terasa kosong di dalam. Karena banyak dari kita bukan benar-benar ingin tahu, tapi hanya takut ketinggalan. Bukan benar-benar ingin terlibat, tapi hanya takut dianggap tidak relevan. Kita terus mencari, terus mengejar, terus merespons, tanpa pernah berhenti bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita cari? Seringkali, gangguan dari luar terasa begitu kuat, bukan karena ia begitu berisik, tapi karena di dalam diri kita belum tenang. Kekacauan eksternal hanya bisa mengguncang mereka yang internalnya belum kokoh. No man is free who is not master of himself. Epictetus. Ketika batin kosong, dunia luar menjadi panggung utama. Kita sibuk mengamati hidup orang lain karena kita tak tahu harus apa dengan hidup kita sendiri. Kita sibuk membandingkan pencapaian karena kita belum menemukan arah. Kita sibuk membalas komentar karena kita masih belum berdamai dengan harga diri kita yang rapuh. Padahal ketika batin penuh, gangguan menjadi sunyi. Ketika isi hati jernih, pendapat orang menjadi tidak relevan. Dan ketika seseorang benar-benar terisi dari dalam, ia tidak mudah terdistraksi, tidak mudah terpancing, tidak mudah runtuh hanya karena benturan dari luar.
Inilah alasan kenapa stoikisme menekankan pentingnya menguasai pikiran dan perasaan sebelum mencoba mengubah dunia. Karena tanpa ketenangan dalam, kita akan jadi budak atas segala hal yang terjadi di luar kendali kita. He who suffers before it is necessary, suffers more than necessary. Seneca. Perhatikan baik-baik, saat kamu mudah marah karena komentar orang asing, saat kamu merasa rendah diri karena pencapaian orang lain, saat kamu gelisah hanya karena tidak diundang dalam suatu acara, itu bukan soal mereka, itu soal dirimu. Karena ketika ruang di dalam kosong, gangguan sekecil apapun akan terasa mengancam. Dan kekosongan itu tidak akan terisi dengan validasi, tidak dengan pujian, tidak dengan tepuk tangan. Ia hanya bisa diisi dengan sesuatu yang nyata. Ketegasan terhadap nilai hidupmu, kejelasan atas arah yang kamu tuju, kedewasaan untuk tahu apa yang patut direspons dan apa yang cukup dilewatkan. Orang yang batinnya kokoh tidak takut ketinggalan. Ia tahu bahwa kecepatan bukan ukuran. Ia tidak gelisah karena tidak dilibatkan. Karena ia sadar, ia tidak harus ada di mana-mana untuk merasa berarti. Maka jika hari ini kamu merasa terganggu dengan hal-hal kecil, jika kamu cepat terpancing oleh komentar orang, jika kamu merasa hidupmu tidak utuh karena tidak diperhatikan, berhentilah sejenak dan lihat ke dalam. Mungkin bukan dunia yang terlalu bising, mungkin hanya kamu yang belum membangun kedalaman. Mungkin sudah terlalu lama kamu biarkan dirimu kosong, lalu berharap dunia luar akan mengisinya. Padahal yang hanya bisa mengisi ruang itu adalah dirimu sendiri. Bangun isi, bukan citra. Bangun kedalaman, bukan kebisingan. Karena saat kamu penuh, kamu tidak akan lagi terganggu oleh hal-hal yang sebelumnya terasa mengusik. Kamu akan mulai bisa membedakan mana hal yang penting dan mana yang hanya memancing perhatian. Kamu akan tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup tersenyum dalam diam. Kamu tidak akan terburu-buru menanggapi semuanya, karena kamu sadar, tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Jadi, jika ingin lebih tenang, jangan buru-buru menyalahkan dunia. Periksa dulu ke dalam. Apakah hatimu sudah penuh oleh arah, makna, dan pemahaman yang jujur? Karena sejatinya, gangguan dari luar hanyalah gema dari kekosongan di dalam. Dan tugas kita bukan meredam dunia, tapi mengisi ruang jiwa dengan hal-hal yang membuat kita kuat, tenang, dan tidak lagi mudah goyah. Dalam dunia yang gemar berbicara, orang yang paling tenang seringkali justru sedang melakukan hal yang paling penting. Ia tidak banyak bersuara, tidak sibuk menjelaskan, tidak berupaya membenarkan setiap langkahnya. Karena bagi orang hebat, kerja adalah pembuktian dan hasil adalah penjelasan. Bukan kata-kata, bukan klarifikasi, bukan narasi. Kita hidup di zaman di mana narasi seringkali lebih keras daripada nilai. Orang berlomba-lomba menjelaskan siapa mereka, bagaimana mereka berpikir, dan mengapa mereka memilih jalan tertentu. Kita terjebak dalam kebutuhan untuk dimengerti, padahal pemahaman dari orang lain tidak selalu dibutuhkan untuk sebuah perubahan. First say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Epictetus. Dalam stoikisme, ada satu prinsip yang mendalam, diam dan lakukan. Jangan habiskan waktu menyusun kalimat untuk menjelaskan jalan hidupmu. Gunakan waktu itu untuk benar-benar menapaki jalan itu dengan tekun dan disiplin. Orang yang sibuk bekerja tidak punya waktu untuk menjelaskan kenapa ia bekerja. Dan justru karena itulah ia menjadi kuat. Orang-orang hebat sepanjang sejarah tidak dikenal karena apa yang mereka ucapkan, tetapi karena apa yang mereka wujudkan. Mereka tidak membuat pengumuman setiap kali memulai sesuatu. Mereka tidak berdebat untuk mempertahankan arah hidupnya. Mereka cukup membiarkan waktu dan karya mereka yang berbicara. Ini bukan berarti kata-kata tidak penting, tapi terlalu banyak menjelaskan seringkali menjadi tanda dari keraguan yang belum selesai di dalam diri. Kita merasa perlu menjelaskan diri kita kepada orang lain, karena kita sendiri belum yakin dengan pilihan yang kita buat. Tapi ketika kamu benar-benar yakin, ketika kamu sudah berdamai dengan prosesmu sendiri, maka kamu tidak akan mudah terusik oleh persepsi dari luar. Don't explain yourself to people who are committed to misunderstanding you. Orang hebat menyadari bahwa setiap penjelasan yang ia buat adalah energi yang bisa ia gunakan untuk bekerja lebih jauh. Maka ia lebih memilih menolak debat,
menghindari perdebatan yang tidak penting, dan mengalihkan seluruh tenaganya untuk melakukan satu hal, mengerjakan hidupnya. Dan dari situlah kekaguman lahir, bukan dari argumentasi, tapi dari konsistensi, bukan dari cerita yang indah, tapi dari tindakan yang stabil dan bisa diandalkan. Orang akan percaya padamu bukan karena penjelasanmu, tapi karena keseriusanmu dalam menyelesaikan apa yang kamu mulai. Orang yang hebat tidak reaktif. Ia tidak membalas semua tuduhan. Ia tidak menanggapi semua pertanyaan. Ia tidak membuktikan apapun pada orang yang bahkan tidak berjalan bersamanya. Karena ia tahu, penjelasan bukan tugasnya, perjalanan adalah prioritasnya. Coba lihat hidupmu hari ini. Berapa banyak waktu yang terbuang untuk menjelaskan hal-hal yang belum perlu dijelaskan? Berapa banyak energi habis hanya untuk memastikan bahwa orang lain mengerti kenapa kamu memilih jalur ini? Padahal kamu tidak sedang hidup untuk dinilai. Kamu sedang hidup untuk menjadi utuh. Dan keutuhan itu hanya bisa dibentuk lewat kerja, bukan wacana. Banyak orang ingin dipahami sebelum mereka membuktikan. Banyak orang ingin diakui sebelum mereka membentuk fondasi yang kuat. Tapi itu bukan jalan orang hebat. Orang hebat tidak menuntut pengakuan di awal. Ia bekerja dalam senyap dan biarkan waktu menuliskan ceritanya sendiri. Jadi jika hari ini kamu sedang membangun sesuatu, entah itu dirimu, mimpimu atau arah hidupmu, dan kamu merasa tidak dimengerti, tidak diapresiasi, tidak dilihat, tenang saja, kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Fokus saja mengerjakan. Karena pada waktunya, hasil akan menjadi suara yang tak terbantahkan. Orang hebat tidak sibuk menjelaskan, mereka sibuk mengerjakan. Dan disitulah letak kekuatan mereka yang paling murni. Kesunyian, kata yang terdengar asing bagi banyak orang hari ini. Di tengah dunia yang penuh notifikasi, konten tanpa henti, dan obrolan yang tiada habisnya, kesunyian menjadi sesuatu yang dihindari. Padahal justru dalam kesunyianlah manusia bisa benar-benar tumbuh. Tumbuh bukan dalam artian terlihat oleh dunia, tapi dalam bentuk yang paling jujur, bertumbuh di dalam. Kita sering menyamakan pertumbuhan dengan aktivitas yang tampak, dengan proyek besar, dengan pencapaian yang dipublikasikan. Padahal pertumbuhan yang sejati seringkali tidak tampak, tidak diumumkan, dan tidak disambut tepuk tangan. Pertumbuhan sejati terjadi di ruang-ruang yang sepi. Saat kamu duduk sendiri, merenungkan kesalahan. Saat kamu menatap langit malam, bertanya pada hidup. Saat kamu menulis jurnal dalam keheningan dan jujur mengakui bahwa ada luka yang belum sembuh. Kesunyian bukan musuh, ia adalah cermin. Cermin yang jujur bahkan ketika kamu tidak siap untuk melihatnya. Men seek retreats for themselves in the country, by the sea, in the hills, but nowhere can a man find a retreat more peaceful or more untroubled than in his own soul. Marcus Aurelius. Kesunyian menghadirkan satu hal yang tak bisa ditemukan dalam keramaian. Konfrontasi dengan diri sendiri. Dan disitulah pertumbuhan dimulai. Di tengah kesunyian kamu mulai sadar bahwa selama ini kamu terlalu sibuk menenangkan dunia luar. Padahal yang paling berisik adalah isi kepalamu sendiri. Bahwa selama ini kamu berlari bukan untuk maju, tapi untuk kabur dari luka lama yang belum disembuhkan. Bahwa selama ini kamu terlalu ingin dilihat kuat, sampai lupa rasanya menjadi rapuh. Kesunyian mengikis ego. Ia memaksamu untuk berhenti bersembunyi di balik aktivitas, dan mulai melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Dan meskipun tidak selalu nyaman, itulah satu-satunya cara untuk menjadi utuh. Sayangnya, banyak orang terlalu takut untuk diam. Takut menghadapi pikirannya sendiri. Takut menatap kekosongan yang selama ini ditutupi oleh keramaian. Akhirnya mereka terus mengalihkan. Menyalakan musik, membuka ponsel, mencari obrolan. Bukan karena ingin, tapi karena tidak tahan dengan sepi. Padahal orang yang tidak bisa duduk tenang dalam keheningan adalah orang yang belum selesai dengan dirinya. If you are disturbed by external events, it is not the events themselves that trouble you, but only your judgment about them. And it is in your power to wipe out that judgment now. Marcus Aurelius. Kesunyian juga membentuk karakter. Ia mengajarkan kita untuk tidak selalu bergantung pada validasi. Ia melatih kita untuk menegakkan nilai-nilai bahkan ketika tak ada yang melihat. Ia menjadikan kita manusia yang tidak sekadar tampil hebat, tapi benar-benar kuat dari dalam. Karena yang diuji di tengah kesepian bukanlah citramu,
tapi integritasmu. Apakah kamu tetap jujur meski tidak diawasi? Apakah kamu tetap disiplin meski tak dipuji? Apakah kamu tetap menjaga arah meski tak disemangati siapapun? Inilah bentuk pertumbuhan yang sejati. Pertumbuhan yang tidak ramai. Pertumbuhan yang tidak berisik, tapi terasa, dalam, mendalam, dan jujur. Jadi jika hari ini hidup membawamu ke kesepian, jangan buru-buru lari. Diamlah, duduk, dengarkan. Mungkin ini bukan keterasingan, tapi kesempatan. Kesempatan untuk memulai ulang, untuk mengenal kembali siapa dirimu. Bukan berdasarkan apa yang orang lain lihat, tapi berdasarkan apa yang kamu temukan sendiri dalam diam. Dan pada akhirnya, setelah badai emosi reda, setelah bisikan ego mereda, kamu akan menemukan satu hal yang tidak pernah bohong, kesunyian. Karena hanya dalam kesunyian, kamu bisa melihat dirimu yang paling nyata. Dan hanya dalam kesunyian, kamu bisa mulai tumbuh dari tempat yang paling jujur. Kita hidup di zaman di mana sorotan lebih penting dari substansi, di mana kecepatan dianggap kehebatan, dan hasil yang viral sering disamakan dengan kesuksesan sejati. Tanpa sadar, kita mulai menilai perjalanan hidup kita dengan penggaris orang lain, mulai meragukan langkah sendiri hanya karena tidak semegah pencapaian yang tampak di luar. Inilah akar dari kegelisahan yang tak kunjung reda. Kita sibuk menonton panggung orang lain, tapi lupa bekerja di belakang layar hidup kita sendiri. Bandingkan itu mudah, bahkan terlalu mudah. Satu scroll, satu klik, satu unggahan, dan kita mulai merasa kalah. Kita lupa bahwa media sosial hanya menampilkan sorot lampu, bukan proses yang panjang. Kita lupa bahwa pencapaian yang tampak indah itu mungkin dibangun di atas malam-malam, penuh kegagalan, keheningan, dan kesepian yang tak pernah ditunjukkan. Don't waste time wondering why someone's path looks easier than yours. The road to mastery is always sunken di balik layar. Stoikisme dalam praktik. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Dan membandingkan proses hidup kita dengan orang lain bukanlah bagian dari kendali itu. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memperbaiki diri, dan bagaimana kita terus bertahan. Karena setiap orang menempuh jalannya masing-masing. Ada yang cepat karena sudah mulai duluan. Ada yang lambat karena harus bertarung dengan luka yang tidak diketahui siapapun. Dan ada juga yang tampak diam, tapi sedang menyiapkan lompatan besar dalam diamnya. Kita tidak tahu apa yang sedang orang lain tanggung di balik senyum dan kesuksesannya. Maka membandingkan prosesmu dengan mereka bukan hanya tidak adil, tapi juga tidak masuk akal. Bayangkan seorang petani yang iri melihat pohon orang lain berbuah lebih dulu, padahal ia belum selesai menyemai tanahnya. Padahal buah yang matang terlalu cepat seringkali busuk lebih dulu. Padahal tanah yang disiapkan dengan sabar akan menumbuhkan pohon yang kuat, tahan badai, dan berumur panjang. Begitu juga dengan hidupmu. Prosesmu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk dijalani. It is not the man who has too little, but the man who craves more, who is poor. Seneca. Kekayaan hidup tidak diukur dari siapa yang duluan sampai, tapi dari siapa yang tetap setia berjalan meskipun tak ada yang melihat. Yang tidak tergoda untuk berhenti hanya karena langkahnya belum mendapat tepuk tangan. Hari ini, kamu mungkin merasa tertinggal, merasa kalah karena usia sudah segini, tapi pencapaian belum seberapa. Tapi mari jujur, kamu sedang berjalan di jalan siapa? Hidup siapa yang sedang kamu kejar? Jika jawabannya bukan hidupmu sendiri, maka kamu sedang berlari tanpa arah. Orang bijak tidak membandingkan, mereka bekerja diam-diam, menata dirinya, membangun daya tahan, dan suatu hari nanti, saat mereka sudah tumbuh sepenuhnya, mereka pun akan terlihat tanpa harus memaksakan diri untuk tampil. Jangan tergoda oleh panggung. Panggung hanya memberi cahaya sesaat, tapi proses memberi kedalaman. Dan kedalaman, itulah yang membuat seseorang tidak hanya terlihat hebat, tapi benar-benar kuat. Jadi jika hari ini kamu masih merasa prosesmu lambat, ingatlah ini. Lebih baik lambat tapi milikmu sendiri, daripada cepat tapi hanya meniru hidup orang lain. Kita sering mengira bahwa ketenangan akan datang setelah pencapaian. Bahwa ketika kita sudah mencapai ini, mengungguli itu, mengalahkan mereka, barulah hati bisa tenang. Kita berjalan cepat, tergesa,
dengan beban di punggung yang tak terlihat, beban pembuktian kepada orang lain, kepada dunia, bahkan kepada masa lalu. Namun semakin banyak yang kita buktikan, semakin besar pula rasa haus itu. Kita tidak pernah benar-benar puas, karena pembuktian bila dijadikan tujuan adalah sumur yang tak pernah penuh. Kita menyalakan api dari luar, padahal yang kita butuhkan adalah cahaya dari dalam. Seseorang baru bisa tenang saat ia berhenti mencoba menjadi versi yang ingin dilihat dunia. Refleksi stoik. Mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang diambil bukan karena kamu ingin, tapi karena kamu ingin dilihat ingin. Berapa banyak kerja keras yang kamu lakukan bukan karena cinta pada proses, tapi karena ingin membungkam suara-suara yang merendahkanmu. Itu bukan perjalanan menuju ketenangan. Itu perlombaan tanpa garis akhir. Dalam pandangan stoikisme, kedamaian bukan datang dari luar. Ia tidak datang dari pujian, pengakuan, atau validasi. Kedamaian muncul saat seseorang tidak lagi terikat pada opini luar dan mampu berdiri di hadapan dirinya sendiri tanpa merasa harus menjelaskan apa-apa. Ketenangan sejati muncul saat kamu berhenti menjadikan hidupmu panggung pembuktian. Bukan berarti kamu berhenti berkembang, bukan berarti kamu jadi pasif, tapi kamu tidak lagi bergerak untuk menjadi lebih dari dia atau diakui oleh mereka. Kamu bergerak karena ingin tumbuh. Kamu belajar karena ingin paham. Kamu bekerja karena ingin memberi makna, bukan karena ingin terlihat berhasil. Kita tidak pernah bisa mengendalikan bagaimana orang memandang kita. Mereka bisa saja tetap meremehkan, meski kamu sudah berjuang habis-habisan. Mereka bisa saja tetap tidak percaya, bahkan setelah kamu membuktikan. Dan di titik itulah, kamu akan sadar, pembuktian pada mereka adalah jebakan yang halus dan melelahkan. He who tries to please everyone ends up pleasing no one, including himself. Marcus Aurelius. Kamu tidak butuh panggung untuk merasa berharga, tidak perlu sorotan untuk merasa cukup. Saat kamu tidak lagi sibuk meyakinkan orang lain bahwa kamu bisa, itulah saat kamu benar-benar bisa tumbuh dengan bebas, karena hidup yang terlalu sibuk membuktikan diri akan kehilangan arah. Kamu jadi lupa pada alasan awal. Kamu jadi lupa pada kedamaian yang dulu kamu cari. Satu hal yang harus kamu tahu, semakin kamu tenang, semakin kamu kuat. Semakin kamu selesai dengan pembuktian, semakin kamu punya energi untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, kesehatan mentalmu, hubungan yang tulus, proses yang bermakna, dan hidup yang kamu bangun dengan keikhlasan. Jadi apakah kamu ingin tenang? Mulailah dari sini. Berhenti menjadikan dirimu sebagai alat pembuktian. Buktikan kepada siapa yang benar-benar penting, dirimu sendiri. Dan bahkan setelah itu, belajarlah untuk tidak lagi butuh pembuktian sama sekali. Karena kamu cukup, karena kamu sedang berjalan, dan karena hidupmu bukan pertunjukan. Hidup tak pernah berhenti menawarkan arah. Setiap hari kita disuguhi banyak kemungkinan, kesempatan, harapan, ambisi, bahkan tekanan sosial yang halus namun kuat. Di dunia yang bising ini, sangat mudah terseret oleh keinginan yang bukan milik kita, terseret oleh pencapaian orang lain yang membuat kita merasa tertinggal, terseret oleh keramaian yang mengagungkan tampilan, bukan ketenangan. Tapi di balik semua itu selalu ada satu titik hening, titik di mana kamu akhirnya duduk diam, menunduk dan bertanya, kemana sebenarnya aku ingin pergi? Dan lebih dalam lagi, siapa sebenarnya aku saat semua topeng dilepas? Inilah momen ketika arah baru bisa dimulai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kembali ke dalam diri bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan kembali pada pusat kendali kehidupanmu sendiri. Kamu mulai memilah apa yang benar-benar penting dan apa yang hanya ilusi. Kamu mulai memahami bahwa banyak hal yang selama ini kamu kejar hanyalah respons terhadap ketakutan, bukan cita-cita sejati. He who looks outside dreams, he who looks inside awakes. Carl Jung. Dalam filosofi stoikisme, kekuatan bukan terletak pada kemampuan menguasai dunia, tetapi pada kemampuan menguasai diri, mengendalikan responsmu, menata pikiranmu, memilih apa yang layak diperjuangkan dan apa yang layak dilepaskan. Arah baru bukan tentang merubah semua hal di luar.
Arah baru dimulai ketika kamu memilih untuk menata ulang ruang dalam jiwamu, menenangkan suara-suara sumbang di kepala, melepas dendam masa lalu, dan menerima bahwa kamu tak harus menjelaskan segala hal, bahkan kepada orang-orang yang menunggu kamu gagal. Kembali ke dalam diri adalah keputusan yang sunyi, tidak selalu disorot, tidak selalu mendapat tepuk tangan, tapi justru disitulah kamu bisa benar-benar tumbuh, tanpa beban citra dan tanpa sandaran pengakuan. Arah baru adalah tentang kembali ke satu titik kesadaran, bahwa hidup ini pendek, dan kamu tak punya waktu untuk terus hidup di bawah ekspektasi orang lain. Kamu perlu ruang untuk mengenal ulang dirimu, untuk memaafkan kekeliruanmu, dan untuk mulai berjalan dengan arah yang jujur bagi jiwamu sendiri. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak bergerak, tapi lupa pulang. Terlalu banyak berlari, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Kamu bisa berhenti sejenak sekarang dan kembali ke dalam, kembali pada prinsip, kembali pada nilai-nilai yang tidak bisa dibeli dunia. Karena arah baru yang sejati tidak pernah dimulai dari luar, melainkan dari keputusan kecil untuk menunduk, diam, dan menata ulang jalan di dalam hatimu. Di tengah dunia yang makin gaduh, diam bukan lagi tanda lemah, melainkan keputusan tertinggi dari kesadaran. Fokus bukan sekadar konsentrasi, tapi bentuk cinta paling jujur terhadap diri sendiri. Dan mengerjakan diri jauh lebih bermakna dari sekadar memperbaiki citra. Kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu. Biarkan perubahan menjawab semuanya. Biarkan ketenanganmu mengusik mereka yang sibuk mencari perhatian. Karena sejatinya, orang-orang yang benar-benar tumbuh jarang terdengar suaranya. Mereka tidak sibuk tampil. Mereka sibuk memperbaiki akar. Arah baru selalu dimulai ketika kamu memilih untuk diam, memilih untuk fokus, dan memilih untuk jujur pada perjalananmu sendiri. Jika kamu merasa isi ini menyentuh bagian terdalam dari prosesmu, jika kamu sedang berjalan sendirian dan butuh ruang tenang untuk berpikir, channel Arah Baru ada untuk menemanimu. Di sini, kita tidak mengejar sensasi, kita menanam kesadaran. Kita tidak mengajarkan cara menjadi sempurna, tapi mengajakmu berani melihat diri dan pelan-pelan memperbaikinya. Silakan subscribe, nyalakan notifikasi, dan bagikan kepada orang-orang yang sedang belajar diam. Karena kadang, pertumbuhan terbaik justru terjadi saat dunia tak mendengarnya. Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana perubahan dimulai dari dalam.